Kalau khauf itu kan rasa takut. Kalau untuk ketakut dan keroja dan keharap itu biasanya kita suka ada jembatan. Jembatan menuju khauf biasanya kita takut dengan bahasa Arab. Jembatan menuju roja biasanya kita mendapatkan kalimat ridho. Ridho jannah tangga nanti. Ketika untuk menakuti diri saya kan begitu. Kamu kalau nggak beribadah nanti mendapatkan azab dan murka Allah. Maka kita memaksakan diri untuk beribadah. Ini kan konsepnya ada paksa. Kerja lebih paksa. Lalu ada roja. Ketika ada orang itu ketika ditanya kenapa kamu beribadah, saya ini mendapatkan jannahnya Allah. Sekalipun dalam artian kalau kita perdalam dalam konsep bahasa ilmu tazkiyah atau tasawuf, itu repot deh ya. Nantinya dua perkara ini menjadi jembatan awal. Karena kalau misalnya orang muda dengan hadis Nabi mengatakan begini, orang yang benar imannya adalah orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan kepada aku. Kan PR. Yang mereka menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi pusat cinta. Pusat cintanya hanya kepada Allah dan Rasul. Iya, ayat kata bahasa. Orang beriman itu adalah, jadi bahasa gitu. Kalau adalah berarti ini jawabannya. Yang orang beriman itu adalah ini, orang yang menjadikan tadi Allah sebagai pusat cintanya dan keseluruhan. Nah lalu di dalam dua tahapan tadi kita beribadah pertama. Karena pengharapan, roja. Berharap apa kamu beribadah? Saya mendapatkan ampunan Allah, saya mendapatkan kasih sayang Allah dan sebagainya. Satu lagi ketika bahasanya tanya, kenapa kamu beribadah? Saya takut dengan azab Allah dan sebagainya. Dua hal ini nggak salah, tapi ternyata ada level yang kadang-kadang dilupakan. Iya, gampang dilupakan. Iya lupa hukum. Jeung deui ieu mah bahasa teh mah ilustrasina hese. Dengan dasar apa kamu beribadah kepada Allah? Karena lantaran aku cinta kepada Allah. Pertanyaan benar tuh ya. Kalau cinta otomatis bertaruh lah. Datang gitu. Kumaha bahasana geus cinta taruh kita. Kumaha geus ini memang kita sudah mengklaim mengenal. Saat itu belum. Seolah-olah benar ya. Seolah-olah sudah betul mah. Iya. Jadi kan taraf cinta mah ternyata ketika seseorang beramal beribadah sudah di level itu akhirnya saya nggak berani saya mengatakan itu, tapi bicaranya kepada apa? Kepada sejarah saja. Ketika ada Robiatul Adawiyah, dia bermunajah kepada Allah lagi sholat tahajud, tanya ke Allah sambil bermunajah, ya Rob, sesungguhnya dengan cintamu padaku lah sehingga aku bisa berdiri untuk tahajud. Bahasanya kan karena cintamu padaku. Cip jaman ningali eta Robiatul Adawiyah berdoa seperti tadi ditegur. Seharusnya jangan begitu kalau berdoa. Berdoa itu bagaimana? Dengan rahmatmu ya Allah aku beribadah. Tidak, ini semua karena Allah cinta. Teguh hati anjina ngomong ini karena Allah cinta. Dan ketika kasus lagi ketika Robiatul Adawiyah itu sholat, datang ada penyamun. Maksudnya bangsat dia maju lagi. Badai nyolong ke rumah. Ketika arek membacokan ke Robiatul lagi sholat, pisaunya jatuh si bangsat tadi. Jatuh pisaunya. Sehingga akhirnya kumaha menangis ya, nyesal karena ingatkan dosa. Arek keluar rumah dia, keluar kaku ya. Selesai sholat disamperin ke Robiatul Adawiyah. Bahasanya ternyata ada tamu. Ada maling. Ada tamu. Oh iya, belum aku berikan ini ya. Belum aku berikan apa subuh. Silahkan duduk ngobrol. Aku bukan tamu, aku kesini perampokmu. Tapi kenapa tanganku jatuh pisau dulu? Kayak gitu bahasanya. Disampaikan ke Robiatul Adawiyah. Semuanya dikarenakan kasih sayang Allah. Terus bahasa ini dilanjutkan lagi karena bahasanya maka bertaubatlah kepada Allah. Jadi seluruh keinginanmu akan tercapai. Apa yang menyebabkanmu ingin mencuri begini. Tunggulah, mintalah kepada Allah. Besoknya Robiatul nggak doa, ya Allah berikanlah apa yang jadi hajatnya. Besoknya datang seorang utusan dari Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi ada utusan Khalifah, Harun al-Rasyid itu datang mengkabarkan bahwa Harun al-Rasyid memberikan kamu hadiah sekian. Cik Robiah kajaman ke doa tadi acan di sauran, tapi disampaikan kepada si utusan tadi, ini aku terima dan aku berikan kepadanya. Tapi ini banyak aku berikan kepadanya. Jadi konsep cinta itu mahal gitu. Kalau orang sudah level cinta itu dalam artian, aduh, misteri gitu. Ya dunia itu udah jadi kayak apa?
dia tidak menjadikan fokus hidup di situ. Kalau kita ngelihat kisah itu saja, dia menyerahkan seluruh hadiah yang diberikan kepadanya kepada si penyamun tadi yang sedang bertobat pada Allah. Bikin kan sadar Robi atau ini kan berat. Makanya kalau kita pas perhatikan dulu tuh, salah satu ulama perempuan kan, kalau tasawuf itu ada bahasanya Sofiah, dari kalangan perempuan. Jadi ratu bahasa. Hingga akhirnya banyak para tabi'in seperti Sufyan Tsauri, terus Ibnu Mubarak itu belajar tentang masalah cinta kepada Allah itu beliau. Jadi beliau itu dulu yang menemukan konsepsi itu, yang disampaikan secara metodologi. Jadi ulama-ulama belajar orang. Jadi maksudnya kita tuh kadang lupa terhadap satu konsep bahwa ketika seorang hamba berdiri menghadap kiblat, itu adalah apa, Allah rindu pada si hamba tadi, dan sirunnya itu apa, menerima itu. Ya. Paham kan ya? Berapa banyak orang mendengarkan ayat-ayat tentang sedekah, tapi berapa banyak orang yang hatinya terseret ke bersedekah. Nah, berapa banyak orang mendengarkan azan, berapa persen? Gitu. Ya. Berarti apa? Orang yang dia itu tertarik untuk berdiri menghadap kiblat adalah orang yang terpanggil oleh Allah. Yang dalam artian tadi nyampe cinta dengan Allah. Tapi angin juga mana dianggap kan? Dianggap ke sholat, tapi di beda dunia. Gitu ngarang istidroj. Enggak sepatu sholat, anu ajana dikritik, edan kan wajan aki-aki. Terus sepatu ngenahun. Terawih. Tapi teu sholat.